Selamat datang di WF Update. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Iya kan boleh. Iya itu udah dimulai, udah dimulai. Puasa dengan hati yang bersih dan suci. Tapi Katolik juga kan? Katolik juga selamat berpantang berpuasa untuk masa prapaskah. Dan yang berpuasa bukan cuma umat Muslim tapi Arsenal. Oh, kemungkinan tiba-tiba Arsenal berpuasa karena habis imbang lawan Wolverhampton, bagi-bagi sedekah subuh. Dia baik, jujur. Udah mana di menit ini kan extra time kan 90 betul. 94. Ini sama seperti waktu Wolverhampton kalah. Waktu di pertemuan pertama Wolverhampton kalah tuh di menit 97 kalau nggak salah. Arsenal dapat gol bunuh diri dari pemain Wolverhampton. Wolverhampton resmi dapat poin ke-10, 2 digit udah. Poinnya Wolverhampton akhirnya sampai juga ke 2 digit dan salah satu yang bagi-bagi poinnya Arsenal. Sama United juga kan, United juga satu-satu waktu itu. Iya, betul. Dan klasemen sementara Arsenal memimpin dengan 53 poin, unggul lebih banyak satu pertandingan dibanding yang lain. Sedangkan City berarti 53 48 ya. 53 sih. Arsenal pokoknya sama United tuh beda 13 poin. Oh, 58. Arsenal 58, City 53, United 45. Masih ada kemungkinan juara secara matematis. Walaupun beda 13 ya. City. Oh, City. Oh, ya, kita kan udah ini. Udah biru nih. Kita ini dari panti asuhan. Kasih anak putih. bodoh kayak benar. Kasih wave. Gimana kalian lebih ikhlas siapa yang juara? City lah. City yang mana dulu? Senayan apa Gandaria? Enggak, tapi lu City apa Arsenal? City lah jelas. Kalau bisa Aston Villa cuman nggak mungkin. Bener, iya. Enggak ada yang nggak mungkin. Ini susah lah. Susah. Enggak ada yang nggak mungkin. Ini City Lu saatnya. kawan sama Kebo mungkin nggak? Tuh, nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita nggak ada yang tahu ya. Ya nggak, kalau lo siapa? Lo pengennya siapa di antara Arsenal atau City? Daripada dengan City, daripada Arsenal. Iya. Kenapa? Kalian nggak suka fansnya ya? Enggak gitu. Sama aja sih. Gue cuman nggak suka aja, kayak gue pengen dia puasa terus aja. Tapi kasihan ya dia puasa mulu, maksudnya menurut tuh harus ganti pelatih nggak kira-kira Arsenal? Ini jujur kalau misalkan musim ini mereka nggak juara, jujur udah keterlaluan sih. Iya. Padahal kan manusia tuh berkembang ya Ki ya. Arteta tuh berkembang gitu. Kesana dia. Maksudnya Arteta tuh udah berkembang. Manusia berkembang. Benar. Dulu Arteta bukan siapa-siapa. Sekarang Arteta udah jadi pelatih, salah satu pelatih katanya. Pelatih terbaik kedua di Premier League. Tapi di bawah Pep katanya. Guardiola. Iya katanya. Self claim kayaknya fansnya Arsenal kayaknya. Betul. Kalau menurut kalian Arteta layak dipecat nggak kalau sampai nggak dapat gelar apa-apa? Kalau sampai nggak dapat gelar apa-apa, Ya. iya. Karena walaupun menurut gue ya, walaupun kayak ada progresnya lah, maksudnya secara Ya. juga dia udah ada progresnya. Cuman kalau progres terus nggak juara, jujur, udah berapa musim berarti dia 4 ya? 6 ke 7. Oh iya, 6 ke 7. Tapi itu lebih salah ke pelatih atau salah ke pemainnya? Ayo. Salah klubnya aja sih. Kayaknya emang Arsenal tuh nggak bisa dikejar. Maksudnya itu nggak bisa mempertahankan keunggulan. Betul, karena dia sering banget kayak gini, bukan sekali dua kali kan. Iya. Nah, tapi nggak usah lah ngurusin Arsenal karena ada yang pelatih United yang dipecat, Erik ten Hag waktu itu. Sedang ada sedikit intrik sama drama-drama lagi nih. Legenda United. Tapi ini kayaknya intrik-intrik yang dibuat media sih. Katanya mantan Steve McLaren bilang bahwa ada clash antara Ten Hag dan juga Ronaldo. Karena Ronaldo pada waktu dilatih Ten Hag dia itu nggak mau pressing. Yang nggak mau nurutin kemauannya. Iya, banyak nggak mau nurutin kemauannya Erik ten Hag. Di satu sisi di interview Ronaldo sama Piers Morgan, Ronaldo bilang, ya lo kalau mau gua dengerin lo harus menghargai gua. Nah ini gimana posisi pemain bintang dan pelatih kok bisa kayak gitu. Harusnya mau segede apapun pemain harus dengerin pelatih dong. Atau gimana menurut kalian? Kalau gue sih benar-benar mendengarkan pelatih, karena kan pelatih yang melihat kita dan yang memberikan kita taktik untuk di lapangan. Ya, kalau pemainnya ngerasa pelatihnya nggak capable, udah gue main sesuai dengan diri gue sendiri.
itu balik lagi ke ini sih antara pemain dengan pemainnya itu kan balik lagi. Maksudnya kalau misalnya Ronaldo merasa diri dia lebih besar daripada klub, iya Emang harus pergi Iya, saat itu ya, berarti betul. kalau dia udah merasa lebih besar daripada klub ya. Mendingan ngapain di situ, cari aja klub yang bisa menganggap lo itu yang udah top tier lah gitu. Nah. Karena statement dia menunjukkan akan hal itu. Mampus habis ini gue diserang dan nih. Kalau kalian kan Padahal kan udah pakai ini. Lihat beneran muter. Nih, Tuh, Ronaldo, mereka bocil Dodo. Dodo dia Bocil ini. Dodo. Ya, tapi- kita sayang Bang Doko. Iya, terlepas dari kita sangat respect Iya, dan respect. benar-benar dia legenda United lah ya. Tapi kedatangan dia tuh ada membawa ketidakstabilan. Kedatangan dia lagi. Iya, kedatangan Kembalinya, dia ke Bali kembalinya, itu betul. merusak sedikit kestabilan yang sudah dibangun oleh Ole Gunnar Solskjaer saat itu. Betul, betul. Sehingga United itu harus bermain mengelilingi Ronaldo. Sedangkan Solskjaer sudah punya pakemnya saat itu. Berarti lagi-lagi ini kan bukan kemauan Solskjaer kan dia. Waktu itu tuh Fergie nelfon. Fergie, Iya. iya. Berarti lagi-lagi salah siapa? Gua nggak mau Iya. menjawab. Salah manajemen. Iya, salah manajemen. Salah manajemen kenapa? salah manajemen. Waktu itu kan katanya City itu udah hampir pasti datangin Ronaldo. Nah, Fergie bilang ke manajemen, lo gila kalau sampai Egonya kesentil. legenda kita datang ke klub rival Betul, gitu. egonya mulai kesentil. Iya, langsung lah koneksi dia kan sama Ronaldo sebagai bapak ditelepon. Fergie nelpon Ronaldo minta ya udah datang, lo ngapain datang ke City City, gitu. betul. Tapi memang kedatangan kedua kalinya Ronaldo ke United itu kayaknya nggak perlu ya kalau menurut gue. Menurut Berarti- kalian perlu nggak? Nggak perlu. Enggak. Karena emang Kayak nggak udah se- selesai, Iya. dia punya legacy selesai gitu. Daripada sekarang kan kayak putus gak baik-baik gitu kalau balikan gitu ya. Makanya nggak semua balikan tuh bagus kan. Nah, gitu. Sekedar FYI aja. Iya, FYI. FYI benar. aja kok. Bener, FYI aja. Ya, kalau udah aja. Kalau ya udah kan? aja daripada jadinya menerus-menerus nggak kelar-kelar ya kan? Nah, sekarang kan ada rumor juga katanya Ronaldo dikait-kaitkan balik lagi ke United. Waduh. Itu rumor doang kan. Kemarin kan mereka makan bareng tuh, Carrick, Park Ji-sung, Evra kalau nggak salah. Terus ada Ronaldonya juga. Mungkin reuni aja. Reuni aja nggak sih, reuni para mantan? Moskow 2008. Iya, Juara reuni UCL. aja. Kalau untuk balik kayaknya nggak deh, melihat dari sekarang kan juga komposisi pemainnya udah oke kan. Iya. Kurang di lini Kurang gelandang. DMF sih. Iya, iya. Ya, Cuman tapi ya nggak menurut gue dengan umurnya Ronaldo malah jadi bikin karir dia makin drop nggak sih? Iya. Karena jadi udah nggak usah. secara fisik, secara kecepatan udah nggak bisa compete. Ya meskipun dia masih ada di top tier lah, Iya, top misalnya tier, betul. pemain bagus lah untuk levelan Liga Inggris. Tapi kalau untuk di United, justru karena bebannya itu akan 2 kali lipat dan dia menyandang gelar legenda, itu akan ekspektasinya akan Ekspektasi besar. tinggi Lagi, ya. Pressure-nya kan Dan akan sulit dia Daripada sampai 1000 gol kan, dia targetnya 1000 gol. 1000 gol. Sekarang 950-an kalau nggak salah. Berarti harus 50-an gol lagi. Iya, ya katanya sih masih bisa lah semusim 2 musim lagi. Tapi Tapi main menurut di gua kalau untuk balik ke Liga Hong Kong gitu bisa tuh musim 50 gol Ronaldo ya kan. Gampang gitu. Paling gak Hongkong sih. Mau kemana lo? Mau ke Hong Kong gitu. Nah itu soal Cristiano Ronaldo. Ada lagi. soal Marcus Rashford Yang katanya. yang katanya mau dipermanenin sama Barcelona, tapi Tapi- Barcelona nggak mampu. Nggak mampu. Bayar masih nego. United meminta 30 juta pound sterling atau sekitar 26 juta 30 juta euro atau sekitar 26 juta 26 juta pound sterling. segitu Tapi aja tuh udah termasuk murah. Marcus ya. Rashford tuh. Apalagi Rashford ada perkembangannya di Barca Betul. kan. Dan Bukan yang kayak banyak impactnya juga. Kalian ikhlas nggak kalau dilepas di harga di bawah 30 juta? Sejujurnya gue nggak euro? ikhlas ya, tapi dengan harga segitu aja Barcelona tuh masih tidak mampu. Mampu. Dia bilang katanya dia lagi mengalami krisis kan. Miskin, banyak gaya. Itu. Karena gue ya. Definisi- Bukan gue ya, Cul. definisi Bukan gue, Barcelona. Cul. Gue diem kok, Cul. gue membaca berita katanya memang Barcelona lagi krisis keuangan lah klubnya gitu. Cuman Kok bisa ya? Enggak, maksud gue. Itu efeknya tuh panjang. Dia tuh efeknya dari waktu pembelian Filipe Coutinho. Waktu itu tuh 200 berapa juta beli pemain-pemain yang akhirnya tuh flop tapi
duitnya tuh minjem. Iya, jadi sampai Pertama tuh sekarang. mulainya tuh dari Hutang. Oh, yang beli hutang-hutang itu beli ya. Felipe Coutinho itu. Tapi kan Camp Nou kan udah dijadiin tempat-tempat yang bisa menghasilkan duit. Iya, wedding loh, jadi tempat wedding dia. Tempat photoshoot singa kalau nggak salah ada gue pernah Ada. lihat. Iya, Sponsor Tempat- mereka tempat- juga tempat- oke-oke kan. Tempat wedding. Spotify. Iya, bahkan orang fans-fansnya juga pada bilang kayak, apa namanya, semenjak di ini nama Spotify mereka sombong lah Terus atas juga fans sponsor Barca kan ini. banyak. Emang dari penjualan jersey sama Merch. merch gitu-gitu nggak nutup ya? Ya, fans Barca banyak yang bisa beli banyak juga Banyak pasti. juga kok. Cuman banyak makanya juga. kok nggak bisa terkonversi jadi duit Iya, gitu ya. makanya. Kita juga bingung. Dan tahu kan abis ini di antara kita bertiga siapa yang bakal diserang, tahu Enggak, kan? maksudnya fans Barca mah Baik-baik, Baik. dewasa nggak Dewasa. mungkin kayak anak-anak. Nggak kayak Siapa? Lanjut. Siapa? Gak tahu gua, gak kenal Lanjut. gua. Tapi Cuma kalau lu tahu sendiri- satu gua Apip Sapi. Fans Barcelona yang gua tahu. Nah, tapi kalau lu sendiri lu setuju nggak bang dijual 30 dari juta situ? juga gua nggak ikhlas sebenarnya. Iya, bener, Maksudnya gua juga. harga lo bayangin lo beli Madueke udah 60 juta, 50 jutaan Betul. gitu. Masa Marcus Rashford pemain yang dulu tuh dianggap sebagai potensi terbaik Inggris dulu ya waktu Iya, kemarin. benar. Tapi kok jadi cuma 30 juta euro loh bahkan. Ya, masih nggak 26 mampu, juta masih pound sterling. dinego ya kan? lu Itu nggak udah- tahu ya udah Prime kemurahan. Rashford. Iya. Prime Rashford speednya gacor. Apalagi Wak. kalau dia mau menjelang Piala ini Dunia. kan, Piala Dunia Piala kan. Eropa. Langsung tuh dia segacor itu kan ada prime rasi. Ya. Prime Iya. Rashford. Ya kalaupun misalnya memang Barcelona nggak sanggup beli, nggak sanggup bayar klausulnya, balik lagi oke nggak Rashford masuk nggak ke skemanya Carrick Balik menurut lagi. kalian? Itu pun Carrick juga bukannya minta ya? Ya ada yang bilang gitu. Ada yang bilang rumornya katanya Carrick memang menurut mau kalian gimana? Rashford balik kan. Berarti jadi harus ini dong berebut posisi. Tapi seharusnya ya apa namanya musim depan kan kita pasti bakal padet nih Iya, main di Eropa bener-bener. gitu. Bisa sih Ih, rotasi. main di Eropa katanya. Kurang pede. Ya Itu pede kan bisa. pede. ya. Pasti Si PD. Conference League mah dapat Iya. lah. Zona Liga Melon dapat lah gitu kan. Tapi oke sih kalau menurut gue kalau Rashford bisa balik. bisa rotasi gitu cuma tetap aja sih menurut gue jadi ini dong. Jadi harus fight banget buat posisinya karena kan pasti udah ada kunya Gak sama apa-apa itu berarti Bomo. udah ada antara- Mason Mount juga. Ya bisa mau dijual Gak itu. usah Enggak diikut, jangan. gak usah Ya, disebut. Lo itu ngapain melihara orang sakit? Enggak sakit kok dia bagus. Kaki kaca, melihara Ya, kaki kaca. Kalau Ziva gimana melihatnya? Kalau Rashford. kalau menurut gue kayak aja kalau misalnya tadi Kelly bilang harus fight, ya itu berarti kan antara pemainnya mereka memang harus membuktikan siapa yang lebih layak untuk menjadi starting gitu. Jadi kompetisinya sehat juga benar. karena banyak pemain ya. Jadi Betul. musim depan pede untuk bisa bersaing gelar juara. maksudnya ibarat kata nih kan Ya, gue nah. misalnya nih Itu. Mason Mount kan kayak dibilang Mason Mount kan melihara orang sakit ya kan. Kita nggak ada yang tahu entah kunya lagi cedera kan nanti. Iya. Sebenarnya kita tidak ada yang berharap pemainnya cedera, tapi ini memberikan opsi-opsi ketika nanti takutnya pemain-pemain kita yang udah kita agung-agungkan Lagi itu kan kenapa-napa. tiba-tiba kenapa-napa, jadi kita masih Terus ada kita lagi opsi-opsi padat-padatnya kan Betul. musim depan kita bakal padat banget. Kita Wih. kan mau langsung quadruple kan. Jago rawi lu padat. Quadruple langsung. Aneh bener orang ini terlalu mengawang. Nah, ini terakhir nih. Katanya ada yang anggapan bahwa Luke Shaw kalau mendekati Piala Dunia atau Piala Eropa gacor. Iya lagi. Iya, Ini iya. musim ini setengah musim ke belakang Iya, bagus nih dia main emang, di emang. fullback. Kemudian Harry Maguire. Menurut kalian Luke Shaw layak dipertahankan nggak? Dan Harry Maguire juga kan lagi tarik ulur nih soal gajinya. Kalau Harry Maguire gue oke sih. Oke. Karena memang dia memberikan impact lah, dan dia tuh membuktikan diri dia kalau dia nih masih oke untuk bertahan di Manchester United. Dia memberikan progres lah atas cacian-cacian Iya, dari para netizen. Kasih bukti lah gitu kayak gue dulu blunder sekarang gue ada Bounce back ya dia. bounce back. Manusia berkembang, Bos. Manusia berkembang. Iya, manusia berkembang, Bos. bener. Iya, itu 2022, Bos. Iya, Gak relevan lagi. nggak relevan. 2022 Maguire era kapten. Kegelapan. Blunder Kegagalan. terus. Iya, Bener. Terus era kapten. Dia nonton streaming ilegal ya kan. Pakai baju KW dia itu. Maguire tuh begitu. Sumpah. Iya, Maguire ya? Iya, Maguire. Sekarang tapi manusia berkembang ya kan. Gue agak nyesel deh ikut podcast ini Iya. sejujurnya. Kalau Luke Shaw layak nggak dipertahankan? Luxia udah lama banget berarti ya. Iya, dia paling lama. Dari zaman siapa? Dari Van Hal. Van Hal, iya. Gila sih. Kalau Luke Jawab, Udah. malam merenung. Udah Layak nggak?
Pertahankan. Saya sih 1 musim lagi kayaknya. Ya, 1 musim. Kalau gue sih jual sih. Mumpung lagi Tapi, berarti- sehat nih ya, jual. Iya, apalagi kita Manchester Tapi United dia juga sampai lagi kapan? mencari uang untuk Dia sampai beli kapan? gelandang. Aduh, nggak tahu gue kayaknya 2 musim lagi kayaknya. Oh iya sih. Kayaknya jual-jual aja sih. Karena ini Berarti kita harus beli injury lagi. prone banget gitu. Iya. Ya cari back yang bagus, back kiri yang back bagus kiri. gitu. Udah gitu juga kita membutuhkan dana membeli gelandang ya kan. Kan katanya kan Casemiro juga udah mau cabut nanti. gitu. Hah, Casemiro cabut. Udah pasti cabut, tapi kan gajinya lumayan gede Heeh. yang bisa kita save. Tapi kan Tuh, sayang. iya makanya. Tar dulu bentar. Berarti kalau gitu musim siapa yang dipinjemin? Højlund balik lagi? Ya kalau nggak ditebus sama iya, kalau nggak ditebus Napoli. sama Napoli dia. Balik lagi. Sancho balik lagi? Iya. Sancho nggak, udah putus kontrak, habis kontrak. Iya kan Oh, Nggak habis diperpanjang. Jadi dia punya opsi 1 tahun lagi nggak diperpanjang sama United. Oh. Udah, kalau Sancho udah, kalau Højlund masih bisa balik lagi kalau Napoli nggak mau perpanjang, tapi kayaknya Napoli Masih bakal diperpanjang, ditebus, mau perpanjang. kayak ditebus. Sama Soalnya dia Napoli. dapat ini mulu kan, asis mulu dari si Kevin De Bruyne. Iya, Nah, iya, Kevin dia- De Bruyne lagi cedera. emang iya. Nonton Serie A nih, Mbak. Iya, sorry deh, gua kan cuma suka Ya udah, nih kalian udah dijemput sama bus pantinya. Jadi kita akhiri aja podcast kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga ya share kalau misalnya memang konten-konten ini bermanfaat. bermanfaat ya. Ya, jangan lupa untuk speak up buat kalian yang merasa terhina. Waduh. Masih berkembang, Bos. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.